pendekatan korupsi yang berbasis yang namanya pengintegrasian antara pendekatan penindakan yang represif dan pendekatan pencegahan. Kenapa KPK lakukan metode ini? Karena sekali lagi belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kita cuma melakukan pendekatan penindakan yang represif, ternyata hasilnya tidak maksimal. Kalau kita hanya melakukan pendekatan pemberantasan korupsi dengan pendekatan penindakan yang represif, maka keberadaan KPK itu seperti pemadam kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, dia datang, dia semprot, dan selesai itu dia pulang. Dia nggak tahu sumber kebakaran itu dari mana. Bisa jadi begitu dia pulang, besok terbakar lagi. Karena dia tidak tahu sumber api itu dari mana. Oleh karena itulah, mulai di tahun 2011, KPK ini kita mengembangkan satu metode yang kita sebut metode pengintegrasian antara pendekatan penindakan yang represif dan pendekatan pencegahan. Karena kita lihat bahwa ternyata dari perbandingan yang kita sudah lakukan dalam hal penindakan, kita tahan orang, bawa ke pengadilan, orang itu divonis, barang hartanya kita sita, kemudian setelah disita kita kembalikan ke negara. Ternyata kita hanya bisa mengambil uang negara yang sudah terlanjur keluar dan baru satu sektor. Di sektor migas saja kita melakukan perbaikan lifting minyak. Itu kita berhasil mencegah uang yang hampir keluar pada saat itu 152,9 triliun. Ini kan beda sekali. Perbedaan ketika kita melakukan penindakan cuma 1 triliun. Pendekatan penindakan yang represif dan pendekatan pencegahan. Karena kita ini memberantas korupsi dan kemudian selanjutnya bahwa kita harus yakini bahwa korupsi itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Contohnya misalnya begini, apa yang dimaksud dengan metode pengintegrasian? Contohnya begini, ada perbaikan sistem yang kita lakukan. Kalau di masa lalu ada kementerian-kementerian, lembaga atau institusi terus-menerus terjadi korupsi. Kita ambil contoh misalnya Kementerian Agama. Tahun-tahun lalu KPK pernah misalnya menahan Menteri Agama dan Akhil Munawar. Dan kemudian dalam perjalanannya, kok korupsi berulang lagi di Kementerian Agama itu? Ini kan berarti yang salah dalam metode pendekatan, dalam metode pemberantasan. Ini kan ada salah. Kenapa sampai terulang korupsi itu? Oleh karena itu kan kita memakai cara metode pengintegrasian. Apa yang dimaksud metode pengintegrasian? Misalnya, kalau terjadi korupsi di sebuah institusi atau kementerian lembaga, maka kalau sudah terlanjur terjadi korupsi, kita melakukan penindakan yang represif, membawa orang ini ke pengadilan. Dan kemudian selanjutnya tim litbang KPK memotret apa faktor penyebab dari korupsi sehingga terjadi korupsi di tempat itu. Dianalisa, diobservasi lebih jauh. Dari hasil analisa, hasil riset, ya, di kementerian itu, maka pastilah kita temukan. Kalau dokter kita mendiagnosa penyakit, apa sih penyakit ini? Nah, setelah kita mendapatkan ternyata misalnya kanker ini, maka kita sudah tahu obat apa yang kita harus berikan. Kita akan memberikan rekomendasi, misalnya sampai ada 10 rekomendasi untuk memperbaiki sistemnya yang ada di dalam. Mulai dari segi akuntabilitasnya, transparansinya, misalnya ya, terus bagaimana regulasi, kita perbaiki semua. Dan kemudian rekomendasi itu kita berikan kepada kementerian itu atau lembaga atau institusi itu agar supaya mereka memperbaiki sistem yang buruk itu. Dan KPK tidak hanya memberikan rekomendasi, KPK mengawal dengan melakukan supervisi. Jadi kita supervisi mereka. Nanti kita bisa pastikan bahwa sudah berjalan, baru kita hentikan supervisi. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita ingin memastikan bahwa korupsi tempat itu tidak akan berulang-ulang lagi. Karena kalau kita cuma melakukan metode pendekatan penindakan semata-mata, tidak ada jaminan korupsi itu tidak berulang-ulang. Hari ini kita bisa tindak orang, tapi tidak ada jaminan bulan depan, 2 bulan depan, 3 bulan depan itu tidak lagi terjadi korupsi di tempat. Oleh karena itulah kita merubah cara pemberantasan korupsi, karena kita tahu bahwa korupsi juga mengalami evolusi, dia mengalami metamorfosa. Maka kita tidak boleh lagi memakai cara-cara yang konvensional, karena korupsinya semakin canggih. Kita harus merubah cara, tidak lagi pakai cara-cara yang konvensional, tapi kita pakai cara-cara yang lebih progresif. Karena kita tahu bahwa korupsi itu adalah korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tingkat pengetahuannya cukup tinggi. Ya, cara-cara yang progresif, cara-cara yang canggih. Cara-cara progresif itu tadi yang saya sampaikan, pengintegrasian antara pendekatan penindakan dan
pendekatan pencegahan supaya kita bisa menghentikan korupsi itu secara komprehensif. 700 penyidik, orang yang akan berhadapan langsung dengan kasus korupsi yang menangani kasus itu cuma kurang lebih 50-60. Bayangkan 50 sampai 60 penyidik, kasus yang masuk di KPK per hari ini itu laporannya itu 30. Dari 30 itu biasa kita coba deteksi, itu mungkin 10% aja bisa ditindaklanjuti. Anggaplah 10 atau 5. Coba ada itu, kalau 5 kali 1 bulan kali 1 tahun. Ini tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh cuma 5 sampai 50 sampai 60 orang ini. Tidak mungkin. Oleh karena itulah KPK melakukan peran yang namanya kursus koordinasi supervisi dan monitoring terhadap lembaga penegakan hukum yang ada, polisi dan jaksa. Jadi kalau kasus-kasus korupsi itu ditangani polisi dan jaksa, kita mensupervisi, kita memonitoring apa kendala-kendalanya. Kalau misalnya mereka tidak mampu menyelesaikan, ya kita minta diserahkan ke kita. Contohnya misalnya di Polda Jawa Tengah tahun lalu, dia itu menetapkan seorang ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tapi karena ketua DPRD itu adalah ketua partai terbesar di Jawa Tengah, dia tidak berani. Kalau selalu di demo, dibakar itu polanya, maka diserahkan ke KPK. Begitu diserahkan KPK, kita tahan orangnya. Nah, itulah kendala ya. Yang biasanya ada. Jadi kita menyadari bahwa kalau di daerah itu kan ada kendala-kendala psikologis yang dihadapi teman-teman kepolisian di jaksa. Begitu pula di Papua, misalnya kalau bupatinya ditangkap, itu rakyatnya disuruh demo biasa. Oleh karena itulah pola kerjasama kita dengan polisi. Kalau dia tidak bisa, serahkan ke kita ambil begitu. Itulah fungsi-fungsi kerjasama kita. Kemudian yang kedua, karena kita paham betul bahwa KPK ini terbatas, maka KPK harus menentukan arah kebijakannya. KPK harus menentukan peta pemberantasan korupsinya, roadmap-nya. Dan dalam roadmap KPK 2011 sampai tahun 2025, 20 tahun ke depan, kita harus menentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi kita. Kita harus mapping dia, petakan kasus korupsi apa yang harus ditangani KPK, karena KPK tidak mungkin memberantas korupsi semua karena terbatas. Makanya harus menentukan skala prioritas agar supaya efektif. Saya kasih contoh misalnya, lembaga anti korupsi yang ada di Hongkong, ICAC Hongkong, itu hanya menangani kasus korupsi yang terjadi di wilayah Hongkong, tidak dataran Cina keseluruhan. Tahu nggak berapa jumlah penyidiknya? Hampir itu menangani kasus korupsi di satu provinsi yaitu Hongkong, sama misalnya dengan Jakarta. KPK jumlah penyidiknya 56 orang, disuruh tangani kasus korupsi dari Sabah sampai Merauke dengan jumlah penduduk 241 juta jiwa. Ini tidak mungkin sama sekali. Oleh karena itu KPK harus menetapkan skala prioritas. Strategi kita harus mapping. Skala prioritas inilah yang kadang diterjemahkan oleh masyarakat bahwa KPK terbagi ini. Padahal ya memang harus ada skala prioritas karena kita ini sumber dayanya sedikit. Maka kita harus menetapkan skala prioritas. Skala prioritas apa yang ditetapkan KPK di dalam roadmap-nya? Pertama, bahwa KPK hanya menangani kasus korupsi yang dikategorikan itu grand corruption. Jadi korupsi yang berskala besar. Apa indikator untuk menentukan sebuah kasus korupsi yang berskala besar? Ada dua indikator utamanya sebenarnya. Pertama, orang, pelakunya. Pelakunya itu adalah penentu kebijakan, penentu regulasi, penyelenggara negara, dan aparat penegak hukum. Kedua, jumlah kerugian negara itu cukup signifikan. Tapi untuk menentukan sebuah kasus apakah dia bisa ditangani atau enggak, dia termasuk grand corruption atau tidak, maka cukup satu indikator saja terpenuhi kita sudah menangani. Misalnya, ada contoh, mungkin kasus korupsi ini kerugiannya cuma 200 juta. Contohnya misalnya hakim cuma menerima suap 300 juta, tapi itu harus ditangani KPK. Karena itu tadi pelakunya adalah aparat penegak hukum. Karena kalau KPK tidak menangani, misalnya kalau hakim menerima suap 300 juta, walaupun kecil ya, kita sangat yakin orang ini masih tidak tertangani oleh para penegak hukum lain. Karena masih ada kendala psikologis. Karena itu KPK harus masuk. Begitu pula dengan aparat penegak hukum lain. Jadi walaupun kecil kita harus tangani karena itu terjadi di aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Kita 300 juta, tapi dia merusak sistem hukum kita, dia merusak keadilan. Bayangkan kalau dia yang menjadi fokus KPK untuk menangani korupsi di sektor itu dan memperbaiki sektor itu. Bagaimana untuk menentukan sektor itu? Pertama, indikator yang kita pakai sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Apa itu sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Indonesia? Pertama ada namanya ketahanan pangan plus 80%, hampir 90%. Penduduk kita mengandalkan mata pencarian dari petani, peternakan, perikanan. Ini kan banyak sekali rakyat kita di desa 80 ya, 80% rakyat kita. Itu mata pencariannya diandalkan dari petani, peternak dan lain sebagainya. Jadi menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu KPK harus fokus terhadap sektor ini untuk membenahi dan melakukan penindakan penanganan korupsi. Plusnya apa? Pendidikan dan kesehatan. Kita melihat juga bahwa sektor pendidikan dan kesehatan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, harus diperbaiki. Karena kalau ini tidak diperbaiki, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau di Amerika itu disebut namanya national interest. Apa national interest Amerika sama dengan kita? Ketahanan pangan, gandum. Amerika itu akan memproteksi gandum. Oleh karena itu kita menentukan pertama ketahanan pangan plus, kedua ketahanan energi dan lingkungan, ketiga penerimaan pajak atau revenue. 3 sektor ini menjadi andalan negara. Kalau kita bicara penerimaan, dari 1.700 APBN kita per tahun, itu hampir 78% diandalkan pendapatan dari pajak. Oleh karena itu kita harus memperbaiki sektor ini. Karena kalau sektor ini bocor terus, terjadi manipulasi pajak, maka kita tidak bisa mengoptimalkan itu 78% sebagai pendapatan APBN kita. Oleh karena itulah KPK konsentrasi. Salah satu contoh misalnya kalau kita bicara ketahanan pangan plus, ini kan Indonesia pernah impor gula dari luar. Apa benar kita harus mengimpor bawang? Apa benar kita harus mengimpor beras? Pertanyaan-pertanyaan itu semua mungkin. Karena kalau impor terus dibagi dan kita tidak mengaturnya, maka yang terkumpul adalah petani-petani tradisional kita. Dia tidak bisa bersaing di pasaran. Kalau impor itu datang, karena impor itu biasanya murah. Akhirnya apa yang dilakukan petani kita? Kalau kos produksinya besar, kemudian dia tidak bisa bersaing dengan harga yang bagus, padahal kos produksinya besar. Maka yang dia lakukan, dia jual lahan pertaniannya. Lahan sawah ini dijual semua. Akhirnya lahan-lahan pertanian, lahan sawah itu berubah fungsi. Dan semakin sempit lahan-lahan pertanian kita. Oleh karena itu, kenapa itu terjadi? Kenapa impor itu terus terjadi? Setelah kita menganalisa, ternyata di situ ada permainan regulasi, ya, antara penentu kebijakan dengan permainan kartel, mafia impor. Jadi ada orang yang dihubungkan, makanya keran impor itu dibuka terus. Oleh karena itu KPK mendeteksi ini, melihat, oh ini ada yang nggak benar ini ketahanan pangan. Contohnya misalnya, kita nggak perlu impor beras dari hasil pengamatan kita. Sentra-sentra beras kita itu masih bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri. Begitu pula kalau kita bicara gula, perkebunan tebu yang ada di Indonesia itu masih bisa memproduksi gula untuk kebutuhan dalam negeri. Begitu pula kalau kita berbicara bawang, di Brebes itu masih bisa. Pertama Sulawesi Selatan, kedua Nusa Tenggara Timur, Bali, di Jawa ada Jawa Timur. Ini 4 sentra sapi. Ini bisa memenuhi setelah kita hitung. Nusa Tenggara Timur, Bali, ini rata-rata dikirim ke Kalimantan. Kita penduduk Kalimantan itu sedikit. Ternyata kita deteksi terus. Ternyata ada pangan, ya. Kita mulai tarik subsidi. Yang disubsidi cuma perusahaannya, misalnya perusahaan pupuk. Dan sebenarnya harusnya langsung, kalau kita ingin memberdayakan petani itu subsidinya langsung, bukan perusahaannya. Negara paling liberal pasar bebas di dunia ini Amerika, dia itu masih mensubsidi. Ini kan Amerika ini kan suruh kita masuk ke pasar bebas. Berarti bahwa saya akan melakukan subsidi di sektor ketahanan pangan. Bayangkan negara ini liberal, pasar bebas juga menawarkan. Ini kita kan dibodoh-bodoh suruh ikut dengan metode. Masih ada negara ini. Itu. Jadi itulah kalau kita bicara sektor ketahanan pangan bahwa pertanian, peternakan, perikanan dari desa itu akan tergulung. Dia akan menjual lahannya karena tidak menguntungkan lagi, kos produksi lebih besar daripada menjadi salah satu anak bangsa harus bekerja untuk itu, untuk memperbaiki. Kita tidak ingin lihat masyarakat kita yang paling banyak hidup di pedesaan ini menjadi tidak berdaya oleh adanya regulasi-regulasi. Ketahanan energi ini luar biasa pendapatan negara dari ketahanan energi dan pangan. Di Papua kita buka di Blok Mahaka, Blok Cepu,
West dan lain sebagainya. Itulah sumber pendapatan negara kita. Tapi kemudian apa yang terjadi faktanya di lapangan ini sangat memprihatinkan ya. Sumber pendapatan dari pertambangan itu sangat minim. Bayangkan perusahaan untuk melakukan eksploitasi di wilayah tambang dengan mudahnya memberikan izin, gitu ya. Berikan izin. Ini kan ada praktek-praktek kongkal kong. Dan yang lebih berparah lagi, misalnya kayak contoh, misalnya kemarin di Sulawesi Tengah Buol, ya, itu Buol itu sebenarnya nggak terlalu penyuapannya sih cuma apa sih, tapi jangan lihat itu. Tapi ini kan bisa berdampak sosial. Bayangkan kalau wilayah itu wilayah hutan, itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk dibuka jadi lahan sawit. Atau belum lagi misalnya kalau di daerah lain, harusnya itu menjadi lahan hutan produksi, diberikan karena di situ disuap, bupati misalnya disuap, diberikan kepada kelompok-kelompok usaha tertentu untuk membuka tambang di situ. Hutan dirusak semua. Terus kemudian pendapatannya bisa berserah di situ. Jadi kewajiban untuk membayar royalti kepada negara itu dia sudah tidak realisasikan. Karena uang itu menentukan di situ diambil semua itu untuk pria-pria tertentu, bupati, bupati, gubernur, aparat setempat yang itu praktek-praktek. Padahal sebenarnya kalau praktek-praktek suap menyuap menjadi aturan yang benar, maka perusahaan-perusahaan ini tidak perlu menyuap itu. Cukup dia harus patuh membayar royalti saja. Tapi karena dia mendapatkan itu secara tidak benar, uang sudah dikeluarkan, digelontorkan begitu banyak, makanya kalau dia hitung dengan produksinya, dia sudah enggak lagi membayar royalti. Karena duitnya sudah terlalu banyak keluar untuk biaya-biaya semua itu. Makanya begitu royalti yang dikenakan, mereka sudah mulai macam-macam menghindar. Karena sekali lagi bahwa praktek-praktek usaha yang tidak benar yang dilakukan, orang dengan mudah berisi. Dan ini semakin kelihatan kalau mendekat pilkada. Wah, satu wilayah tambang itu bisa 3 isinya. Tadi ini data dikasih presiden lain ini sudah habis dibuat kampanye yang sudah langsung ada tangan lagi supaya kampanye bisa jalan terus. Ini praktek-praktek yang terjadi di seluruh wilayah. Oleh karena itulah KPK harus konsentrasi terhadap tekanan energi ini. Karena kalau kita tidak awasi ini rusak lingkungan kita dan sumber pendapatan negara terbesar dan ini tidak akan bisa dioptimalkan. Bayangkan kalau 50% perusahaan tambang itu tidak bayar royalti dan pajak, ditambah tadi saya sebutkan dari sektor minyak dan gas yang ada 44 dan sekarang 144 sumur, maka pendapatan yang didapatkan oleh negara itu sampai triliunan per tahun, ribuan triliun per tahun pendapatan dari sektor pertambangan semua ya, minyak, gas, batu bara, nikel. Itu kalau kita kumpulkan royaltinya ditambah dengan kita ubah untuk pendidikannya 70 Indonesia, asing 30, maka kalau kita gabung semua itu kita itu pendapatan negara dalam tahun itu ribuan triliun. APBN kita itu cuma sekitar 700. Kalau itu kita bisa jaga kepemilikan yang di Indonesia dan kita awasi royalti tetap dibayarkan tidak terjadi kongkar itu kita bisa menghasilkan sampai ribuan triliun, 20 triliun, 15 triliun. Coba Anda bagi misalnya kalau kita ambil angka 20 triliun dibagi kali 241 juta jiwa orang Indonesia, berapa income per kapita? 20 juta per bulan. Para itu bisa kasih gaji 20 juta. Artinya apa? Kalau ini sumber-sumber pendapatan kita dikelola dengan baik, tidak ada lagi sebenarnya anak-anak kita yang untuk sekolah. Karena pasti infrastruktur semua kita bisa perbaiki. Kita bisa mensubsidi besar kepada pendidikan. Kita bisa mensubsidi besar terhadap kesehatan. Tidak perlu lagi ada orang mati dan tidak punya uang, terus ya semua. Kalau kita jumlah itu kita pakai untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan. Ya ada lagi tapi tidak saya mau perhatikan. Negara kaya, tapi kok rakyatnya ada yang mati gara-gara tidak punya duit ke puskesmas. Kok ada anak kecil yang tidak bersekolah gara-gara tidak punya duit. Padahal negaranya kaya sekali. Ini kan terjadi ketidakadilan. Sampai menikmati semua ini sumber-sumber pendapatan negara. Itu orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Penguasa-penguasa dan pengusaha-pengusaha hilang. Itu yang memanfaatkan sumber daya alam kita. Jadi yang kaya, penguasa
tempat sama pengusaha-pengusaha yang melakukan eksploitasi. Contohnya misalnya kalau di Kalimantan, Anda pergi ke daerah tambang di Kalimantan, tambang batu bara, Anda coba jalan, itu kok infrastrukturnya, kalau daerah tambang itu kan penghasilannya tinggi, seharusnya infrastruktur itu dari pajak itu sudah bisa dibangun infrastruktur yang baik, puskesmas sekolah bisa dibangun, itu kan logika yang pendapatan daerah kan besar. Tapi enggak, sebaliknya infrastrukturnya kacau balau, sekolahnya hancur, puskesmasnya yang dibenarin, terus kemudian siapa yang kaya dari pendapatan daerah? Anda jalan ke kotanya, Anda lihat rumahnya bupati, 20 mobilnya di situ berdiri, ada amal, ada lepak dan sebagainya. Terus rakyatnya miskin, mau berobat saja nggak punya duit. Ini kan tidak adil, tidak merata perekonomian. Makanya seharusnya perekonomian kita itu kan bukan mengejar pertumbuhan, tapi pemerataan. Yang kita tidak itu pemerataan, bukan pertumbuhan. Kita selalu melihat pertumbuhan harus 6% dan sebagainya. Itu sampai bahwa 78% sebenarnya sudah pendapatan negara itu dari pajak. APBN kita 1.700 itu terbesar sebenarnya dari pajak, dan kemudian itu tidak bisa dioptimalisasi karena banyak kebutuhan di sana. Bayangkan saja pegawai pajak golongan 3A misalnya kayak Gayus bisa punya uang sampai ratusan miliar. Ini kan telah melakukan manipulasi di sini. Jadi sumber pendapatan negara tidak berkurang karena korupsi. Oleh karena itu 3 sektor ini akan kita perbaiki, akan kita coba perbaiki sistemnya, kita awasi ketat agar supaya ke depan kita bisa menjamin bahwa anak cucu kita ini bisa bersekolah, kalau sakit bisa berobat tanpa harus susah dan sebagainya. Dan yang terakhir sebelum mengakhiri paparan ini, saya ingin mengingatkan kita bahwa kita kan ingin menciptakan generasi muda yang baru, ya, sebuah generasi yang betul-betul punya karakter anti korupsi. Karena kita prihatin adanya generasi koruptor, orang muda menjadi koruptor. Oleh karena itu untuk membangun sebuah generasi yang punya nilai integritas, makanya paling bawah sampai ke perguruan tinggi. Apa nilai integritas itu? Pertama kita harus menanamkan jiwa kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Inilah tingkat yang terendah sampai mahasiswa di perguruan tinggi. Kata akhir bahwa korupsi ini hanya bisa dicegah, korupsi ini hanya bisa diberantas dengan kerjasama. Semua yang masyarakat harus bekerjasama memerangi korupsi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Pak. Audiens kita mengalokasi waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Tidak bisa voting, sudah efektif di dalam diskusi. Sebelum ini saya akan kepada audiens, saya ingin memberikan sedikit kepada Pak Abraham. Ada cerita ini berkaitan dengan corruption minded, dengan korupsi mayoritas. Ada cerita di Palu, Pak Abraham. Seorang ibu yang anaknya pejabat, dia minta duit sama anak yang pejabat itu. Anakku, aku minta duitmu. Pejabat itu bilang, ibu saya ini pejabat, gaji saya tidak seberapa. Ibunya bilang, iya, saya tahu gajimu tidak seberapa, tapi kan gajimu besar. Oke, saya beri kesempatan kepada audiens untuk sesi pertama ini. Yang saya banggakan para peserta seminar nasional dengan tema membangun budaya anti korupsi di sektor pendidikan. Ada 2 hal yang saya ingin kemukakan terkait dengan seminar kita pada kesempatan ini. Yang pertama, saya kira kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Abraham dalam kerangka memberantas beberapa kejahatan atau korupsi yang ada di Indonesia ini. Mas,
korupsi yang terbesar yang terjadi di negeri ini. Pasti kemudian perlu dipertanyakan lagi ini. Nah, saya setuju dengan beberapa perspektif dan pandangan yang Pak Abraham kembangkan tadi soal law enforcement. Nah, saya kira ini juga persoalan karena ada kecenderungan tidak terjadi sebuah sinergisitas dan komitmen dan konsistensi antara semua penegak hukum dalam kerangka memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap para koruptor, sehingga terkesan bahwa tidak ada efek jerah terhadap para koruptor itu. Itu yang terjadi sekarang ini, Pak. Kasus yang terakhir terjadi kasus simulator SIM. Jaksa menuntut sampai 18 tahun proses, tetapi diponis hanya 10 tahun dan didenda hanya sekitar berapa miliar saja. Diponis hanya 10 tahun. Nah, bagaimana ini? Saya kira ini juga penting nantinya ke depan dicoba bagaimana membuat sinergisitas itu antara semua penegak hukum yang ada. Dan kalau perlu dimiskinkan itu koruptor itu, ya. Dibuat bagaimana dia dibuat miskin ya? Tidak perlu misalnya sama dengan di China bahwa harus dihukum mati ya, karena itu berhadapan lagi dengan pelanggaran HAM. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua soal berhenti justifikasi bahwa ada kecenderungan dalam penegakan hukum itu terbalik. Nah, beberapa memang kasus-kasus hukum yang kita baca di media itu yang sudah masuk dalam perkara persoalan-persoalan hukum lainnya yang secepat itu langsung ditahan. Ya, saya kira saya tidak perlu sebut itu dari partai mana dan partai mana. Nah, ini juga memang problem besar saya kira yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua di negeri ini, Pak Abraham. Karena kalau tidak, ya memang secara kuantitas KPK bisa menuntas korupsi, tetapi ini juga tidak terjadi yang saya sebutkan tadi, ada semacam efek jerah. Nah, meskipun tadi saya katakan dua, tapi ada satu. Nah, saya tertarik tadi soal keterbatasan KPK itu dengan luas negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke. Apakah tidak memungkinkan dirumuskan itu atau dibuat atau apa istilahnya KPK perwakilan di daerah-daerah itu untuk membantu KPK yang ada di tingkat pusat? Saya kira itu tiga hal yang saya ingin mendapat informasi dari Pak Abraham. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau hanya di depan, nanti dianggap saya menerima gratifikasi. Pak Arni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta seminar yang saya muliakan, Bapak Ketua KPK Indonesia yang saya banggakan. Pertama, Pak, mungkin hal yang karena latar belakang saya bukan orang hukum, saya ini dosen di Fakultas Teknik. Saya bertanya, Pak, semalam saya melihat data bahwa institusi terkorup itu adalah kepolisian dan yang kedua adalah legislatif. Yang jadi persoalan saya, bahan pemikiran saya, Pak, tidak lama di-counter oleh Ketua DPR pusat bahwa yang terkorup itu bukan legislatif tapi eksekutif. Dia Pak Marsuki Ali sendiri yang ditanya sama wartawan bahwa yang terkorup itu bukan yang melakukan korupsi bukan legislatif tapi pengelola anggaran ini adalah eksekutif. Ini barangkali perlu pertanyaan jawaban dari Bapak. Kira-kira bagaimana tentang ini, Pak? Karena kami hanya mendengar melalui media saja atau melihat melalui media. Yang kedua tentang gravitasi, Pak. Mohon maaf. Kami tahu bahwa walaupun bagaimana ini gravitasi sulit akan dihilangkan, Pak. Gratifikasi, maaf, saya ini bahasa hukum ini. Dan saya permasalahkan satu jadi. Sekarang yang Bapak singgung masalah barang, dikasih gitar oleh Metallica, dikasih gitar oleh Bapak Jokowi, itu bentuk gratifikasi. Bagaimana kalau barang itu kan disimpan oleh KPK? Sekarang gratifikasinya dalam bentuk lain, Pak. Gratifikasi bentuk kenikmatan. Ini saya
Disampaikan gratifikasi itu Pak bervariasi, khususnya di instrumen agama. Ada suap, sedekah, infak, sedekah. Karena biasa bernaung di situ. Karena ketua KPSK itu Pak Rudi Lewandini 3 hari menjelang Lebaran dia ceramah di Damai Indonesia 2 hari berturut-turut. Tapi seminggu tambah oleh KPK, luar biasa ya. Jadi contohnya, makanya di dalam dakwaan kalau bisa, kalau ada tuntutan jaksa, saya lihat kasusnya Pak polisi ini yang AKBP itu anggota kepolisian besar Prodi itu. Yang saya tahu. Kalau bisa di dakwaan jaksa saja Pak, harus tuntutan jaksa itu karena unsur politik sudah masuk, dicabut politik selama 5 tahun. Saya rasa itu sudah bagus. Cuma kalau bisa Pak, jadi kalau bisa draft undang-undang KPK kalau diubah itu dibedakan antara penjara dengan pemasyarakatan. Karena korupsi nggak mesti tengok, nggak mesti dikasih HP, nggak boleh gratifikasi seks. Dia siapa namanya? Waktana ini kan kalau masyarakatnya orang jujur, Watuna itu kan. Tapi ternyata jujur juga dia, bawa kurang lebih 43. Ya. Dan jalannya lagi. Kemudian yang keempat barangkali. Memang saya Pak yang bermetamorfosis sebenarnya bukan koruptor Pak, bukan metodenya tapi orangnya. Karena ketika dia jadi doktor dia jadi metamorfosis dan metodologi itu berubah sikapnya dari ulat jadi kepompong. Jadi kalau ulat berubah jadi kepompong, polisi kalau dia sarjana S1 berubah ketika jadi master berubah itu adalah orangnya. Kalau kamu bilang Bapak bahwa Bapak sudah berani membuat daftar koruptor di Indonesia. Yang pertama kepolisian. Jadi sebutkan itu lembaganya Pak, tidak karena polisi itu selalu oknum. Karena saya ada sisipkan satu teori sistem Pak, teorinya Syafi'i, Imam itu, dan teorinya Joshua dalam kitab itu. Dia bilang Pak, kalau 20 orang itu berkumpul sudah bisa membangun sistem untuk hari Jumat, bisa mendirikan salat Jumat. Kalau ada dan Joshua, 5 orang Katolik sudah bisa mendirikan satu gereja, sudah sistem itu. Ada yang bawa khutbah, ada ceramah, sistem. Jadi kalau sudah 5 orang anggota polisi, oknum polisi yang jahat, sudah sistem polisi yang rusak. Jadi saya setuju itu. Itu dia untuk memulai. Karena saya lihat di koran-koran hari ini bahwa KPK didesak oleh polisi. Apanya kita yang salah? Sistem yang salah sudah bukan. Kemudian teori kedua, teori imam. Kalau imam itu sembahyang, kemudian tentu wajib makmum itu mufaraqah, memisahkan dari imam. Karena dia paling tinggi jabatannya. Kalau di polisian itu sudah ada jenderal yang COVID, sudah sistem yang rusak, bukan oknum lagi, sudah Joko. Makanya KPK itu perlu merekomendasi polisi kalau bisa dipensiunkan semua yang gagal. Harus militan Pak, tidak boleh tidak. Kira-kira itu pengantar saya Pak, karena yang lain masih ada. Terima kasih. Kalau menurut masalah ini KPK diskriminatif ya. Diskriminatif tebang pilih berdasarkan asumsi bahwa ada tersangka-tersangka yang langsung ditahan, ada yang belum bisa berproses. Jadi setiap kasus itu beda Pak. Kalau OTT, operasi tangkap tangan, itu beda karena dalam aturan itu kalau orang melakukan kejahatan tertangkap tangan ada aturannya. Dalam batas waktu tertentu dia harus langsung ditahan. Kalau lewat itu maka dia akan lain lagi. Jadi kalau dia kasus OTT misalnya kayak hari itu memang kita harus melakukan itu. Kalau dalam tempo 120 hari kita belum bisa menyelesaikan berkasnya, maka kalau kita tahan orang itu harus bebas dihukum. Kalau dia bebas dihukum, maka kita tidak bisa lagi menang sampai kapanpun juga. Itu yang kita hindari. Kenapa? Kita hitung itu. Ini kita belum bisa menyelesaikan dalam tempo 120 hari, maka kita tidak tahan dulu. Dan kasus ini Pak, bukan cuma seorang Alfian yang mungkin Bapak pikir kita takut ini karena nama emas. Bukan. Ada kasus Alkes. Pelakunya itu orang biasa saja, seperti direktur di Salon 2. Itu 1,5 tahun bisa kita tahan. Ini berkumpul semua, persis jatuh di tahun 1 tahun 5 bulan. Baru bisa kita selesaikan tugasnya, baru kita tahan. Sebenarnya kendalanya di situ, jadi tidak ada soal tadi. Itu kan harus tangkap, dia sedang masuk di jalan, terus tertangkap, itu langsung harus dijobloskan. Jadi beda dengan kegiatan-kegiatan lain. Gitu. Namun demikian, kritikan-kritikan ini menurut kami ini menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi KPK ya, supaya KPK itu dalam menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukumnya harus mempercayai. Tapi yang jelas, insya Allah tidak ada diskriminasi. Kemudian yang kedua, saya yakin tidak ada di antara komisioner
dan setuju 10 tahun Pak. Saya nggak tahu siapa yang mau maksud, karena tidak ada, karena ini dibahas di dalam rapat pimpinan. Jadi ketika kita ingin menentukan tuntutan, itu dirapikan oleh pimpinan. Misalnya orang ini berapa dituntut hukuman, itu bukan jaksa yang menentukan, itu rapat pimpinan komisioner 5 orang menentukan. Ini berapa tahun itu? Harus ada kesepakatan, misalnya 10 tahun. Kemudian 18 tahun. Kemudian kalau divonis ternyata ini kita rapi lagi. Ini harus banyak apa enggak? Jadi selalu ada kesepakatan. Mungkin aneh Pak ya. Mungkin kalau pernyataan terus dimuat di koran, saya takut terjadi distorsi dalam pemberitaan. Jadi seolah-olah ada perbedaan. Mungkin itu. Saya coba melihat. Jadi mungkin adanya pemberitaan yang terdistorsi sehingga seolah-olah ada perdebatan. Namun demikian dimanapun saya pikir perbedaan pendapat itu selalu ada. Kampus juga pasti ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu sebenarnya bukan hal yang substantif. Misalnya 10 atau apa maksudnya itu. Biasanya perbedaan-perbedaan yang kita rumusannya, ya, rumusannya biasa di situ perdebatan dan bukan soal angka tadi. Dalam unsur fasilitas yang mendapat fasilitas, cuma itu harus diurai panjang lebar. Ya. Itu masalahnya karena di dalam hukum sendiri misalnya seseorang berzina itu ya baru boleh dikatakan berzina itu kalau dalam nawapidana. Kalau misalnya dia masuk ke kamar hotel berdua, itu belum bisa juga dipastikan dia berzina. Ya? Ada masa hukum yang lebih ekstrim. Maaf ya, bukan mau cerita porno di sini. Karena untuk membuktikan itu, kalaupun orang bersetubuh, nggak bisa juga langsung dikatakan itu berzina. Jadi kalau kita bersetubuh ini belum tentu juga kalau dalam pidana. Kalau bertinisan begini nggak apa-apa nih, karena ini kan juga pendidikan. Belum tentu juga kita langsung bilang ini berzina. Jadi ada masa-masa tertentu, katanya harus ditarik berdampak begini. Kalau dia kandas baru itu berzina. Kandas. Bahwa memang gratifikasi seks ini dia diterjemahkan ya secara detail. Jadi memang kita ada kesulitan nanti kita ada kesulitan nanti merumuskan itu. Misalnya ada seseorang yang mendapatkan fasilitas kenikmatan seks, ini sulit sekali. Terkecuali misalnya yang bersangkutan mengakui perempuan yang mungkin ya, ada yang mengakui dan dia punya saksi gitu, itu mungkin bisa. Tapi kalau mana kita ada kesulitan untuk membuktikan pemberian fasilitas seks itu. Walaupun di negara-negara maju itu dia sudah merumuskan di CPIB itu ada apa tuh komisi anti korupsi Singapura CPIB. Kamu gimana masuk di kamar 10 mungkin saya tunggu itu bisa mungkin gitu ya. Kamu buka baju kamu ya mungkin begitu. Jadi contoh misalnya kalau kita membuktikan nggak apa-apa ya kita membuktikan di dunia pendidikan. Jadi memang agak sulit dalam perjalanannya. Tapi namun demikian kita akan tetap berusaha untuk terus menelusuri karena kita punya perangkat-perangkat lain untuk bisa mendukung ke arah sana. Tapi kita harus mengakui juga bahwa untuk membuktikan kenikmatan seks itu memang agak sulit. Walaupun di dalam pengertian gratifikasi itu luas sebenarnya. Menerima fasilitas apapun, fasilitas kenikmatan juga fasilitas. Jadi tinggal bagaimana caranya apa penegak hukum yang bisa membuktikan walaupun terus yang ketiga kepolisian legislatif. Ya. Jadi menurut saya wajar ya Pak Armin ya kalau misalnya kemarin Pak Ketua DPR itu membantah karena indikatornya dia itu bahwa pengelolaan keuangan itu ada di eksekutif. DPR itu kan cuma merancang, menyetujui dan sebagainya. Kalau asumsi itu mungkin ada benarnya. Tapi kan kenyataannya yang terjadi bahwa banyak sekali pelaku korupsi itu datang dari parlemen. Itu juga tidak bisa dipungkiri. Dan menurut saya biasa saja lah. Kalau kita pakai teori kejahatan, kalau semua pelaku kejahatan
semua penjahat mengakui kejahatannya, maka penuhlah ini rumah tahanan negara. Itu tidak pidana, jadi wajar ada tebusan. Pak Rasid, nah ini dia. Jadi betul bahwa harus dibedakan misalnya antara penjara dan rumah pemasyarakatan. Sebenarnya makna filosofinya begini. Kenapa diubah menjadi lembaga pemasyarakatan? Karena kita menginginkan orang-orang yang sedang bermasalah secara hukum itu bisa dibina, bisa diperbaiki. Harapannya kan sebenarnya begitu. Jadi ketika dia keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia bisa membawa kembali menjadi orang-orang baik. Sebenarnya intinya itu. Jadi menurut saya kalau semangatnya itu mungkin gak ada masalah. Cuma dalam perjalanannya kita ini kan sedang betul-betulnya melakukan kampanye korupsi dan betul-betulnya ingin memberi efek jerah. Jadi mungkin di situ akan berhadapan-hadapan. Saya setuju bahwa harus ada efek jerah yang diberikan bagi para pelaku kejahatan. Oleh karena itulah, untuk mewujudkan itu KPK melakukan atau membangun rutan sendiri. Sebenarnya itu wujud dari keinginan KPK untuk memberikan efek jerah. Makanya KPK mengadakan rutan sendiri, rumah tahanan negara itu ada di basement, dan kita kerjasama dengan TNI, kita minta fasilitas dari TNI, tempatnya kita pakai, kita yang membangun rumah tahanan. Kenapa KPK lakukan ini? Karena KPK sudah melihat bahwa hampir di sebagian besar para tahanan-tahanan koruptor ini itu bisa bebas, ya, dengan uangnya dia bisa menyuap sipir-sipir, oknum sipir-sipir, dia bisa buang masuk HP, dia suap gitu, itu bebas. Oleh karena itulah KPK berkepentingan untuk itu, makanya kita buat rutan sendiri rumah tahanan, karena kalau di KPK itu kita bisa wajib 1x24 jam. Di CCTV itu sampai ke ruangan saya, kita lihat itu apa yang dilakukan itu. Jadi bukan cuma di pendidik, jadi kalau misalnya ada pendidik yang main-main, saya bisa lihat juga. Dan langsung kalau mereka ke sini, apa itu kalau ngomong sama dia, bisa gitu kan, jadi terpantau semua. Jadi itulah yang dilakukan KPK, sehingga kalau ada tahanan di KPK itu nggak bisa dia sehatnya, karena kita di sana SOP ini kita sekali orang tidak mendapatkan fasilitas, HP nggak bisa tembus dan lain sebagainya. Makanan saja itu, kalau di hutan kita orang bisa makan makanan dari luar, dari rumah. Kalau di KPK itu nggak bisa. Makanan yang harus dari KPK sendiri, tapi KPK betul-betul menyeleksi makanan itu. Kita harus ukur takarannya, karena kita juga tidak boleh melanggar HAM. Jadi kita yakin bahwa makanan itu kita sehat. Beda mungkin kalau di hutan, di lembaga pemasyarakatan, kenapa orang harus bawa makanan dari luar? Karena itu kan sebenarnya di tender itu pemasuknya kalau di sana kan, jadi kualitasnya tidak terjamin juga. Tapi kalau di KPK saya bisa pastikan, kita melarang orang itu dapat kiriman makanan, tapi kita memastikan bahwa makanan yang kita sajikan itu 100% memenuhi standar untuk tahanan-tahanan di seluruh dunia. Jadi kita pakai standar dunia. Jadi dia sehat gitu. Dia kalau dimakan nggak diare orang. Beda kalau misalnya di rumah tahanan kan. Kalau di rumah tahanan itu bisa Pak. Karena begini, itu kan ditender sama kelompok-kelompok tertentu. Kalau pengusahanya nakal dia menguntung banyak, kualitasnya dia turunkan. Jadi untuk banyak kan. Tapi kalau di KPK itu ketat. Jadi makanya kita larang bawa makanan. Inilah upaya-upaya yang dilakukan KPK. Oleh karena itu kita terus ingin mengembangkan. Kita kan ingin membangun satu rumah tahanan khusus bagi koruptor. Ini sekarang yang akan dilakukan KPK. Bahwa kita ingin menciptakan rumah tahanan khusus. Tapi lagi-lagi ada kendala dari segi anggaran. Karena itu anggaran harus disetujui DPR. Berkaitan dengan itu saya ingin menyambut tadi di Pak Slamet. Kenapa kita tidak buat KPK di daerah? Karena sekali lagi KPK ini ingin mengembangkan. Kita ingin buka di daerah. Kita ingin memperbesar SDM kita sampai di luar seperti itu. Tapi lagi-lagi ini tidak ada goodwill dari eksekutif dengan legislatif. Kalau kedua ini sudah setuju, anggarannya bisa keluar. Kita bisa membantu ini tidak. Kita terbatas. Jadi kita mau. Tapi kita tidak pikirkan tidak mungkin kita suruh orang kerja di daerah terus nggak digaji. Terus gimana kantornya sampai membayar gedung apa? Ini tidak ada. Ini saja sebenarnya tahun ini kita cuma diizinkan merekrut 200 pegawai KPK tahun ini. Proyek kita cuma diizinkan 200. Ini masalah. Nah, makanya kemarin KPK sudah membuka lowongan lewat IM7 Indonesia memanggil 7. Jadi kita persilakan kepada anak bangsa yang ingin bergabung KPK. Itu kita sudah buka kemarin pendaftaran dan sekarang ini sudah di
memasuki tahap-tahap lain, karena kita ingin memastikan bahwa orang bisa berkontribusi terhadap negara dalam hal pemberantasan korupsi. Sebab itu kita buka pendaftaran itu secara umum dan fair, dan tidak usah khawatir kalau di KPK itu tidak ada kolusi-kolusi. Justru kalau misalnya itu aturan kita tetap di sana. Saya tidak ada 12 saya yang kerja di situ, itu aturan KPK. Tidak boleh ada 12 saya yang kerja di situ. Jadi atau teman, karena kita serahkan kepada dia tertentu untuk direaksi supaya dia fair kan. Oleh karena itu ya saya ibu kalau kedepannya lain kita melakukan rekrutmen terhadap pegawai KPK, teman-teman yang ada di Tantarko secara khusus dan secara umum di Sulawesi Tengah, silakan kalau punya idealisme ingin memberantas korupsi silakan bergabung. Terima kasih. Ya, sesi pertama kita sudah ini. Kita menerangkan yang paling inti. Ya, Prof. Zainuddin Ali. Pak yang terhormat Bapak Dr. Ahmad. Yang saya suka beberapa bulan yang lalu saya disurati oleh pihak KPK untuk mengisi data harta kekayaan. Setelah saya buka-buka, di situ tertulis bidang eksekutif, yudikatif, legislatif. Belum buat pertanyaan. Akhirnya saya kenal orang yang pernah saya ajar di KPK, yang namanya Jad Sari. Mungkin Pak orang sama pasti kenal. Apa kata dia? Bro, ya isi sajalah. Nah itu saya belum buat seperti itu. Jadi saya butuhkan penjelasan dari pimpinan KPK, karena semua pertanyaan-pertanyaan tadi jawaban-jawaban masih semuanya yang belum anggap saya anggap belum jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menyinggung kasus Bor. Tentunya bupati yang mewakili sudah. Sekarang ini ada di Bor, boleh dikatakan bahwa hampir sudah tidak ada pekerjaannya. Kenapa? Takut dengan masyarakat. Ya, dia bilang itu kecamatan dilewati ada semua polisi apa segala, tidak ada oleh PPM. Karena polisi takut dengan masyarakat. Bahkan dunia pun orang lewati, ada polisi dia polisi berdiri. Jadi saya akan hukum itu sudah berlaku sana polisi saja. Orang warga masyarakat yang ditembak. Tapi sepertinya sampai hari ini belum ada penyelesaian kasus. Jadi itulah faktor penyebabnya sehingga hukum tertentu di sana tidak lagi berlaku, termasuk polisi tidak lagi eksis melaksanakan tugas. Saya kira itu sementara. Mungkin pertanyaan kedua ini tidak berkaitan tetapi berdampak dengan adanya kasus tadi yang ditangkap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan saya dengan Pak Dr. Abraham Samad yang kedua kali ya, pertama di UNAS. Saya sangat salut atas kinerja Bapak sebagaimana Bapak janjikan. Ada beberapa hal yang saya ingin ungkapkan. Kalau kita bicara budaya, kita bicara suatu proses. Tadi diungkapkan memutus mata rantai korupsi itu bukan pekerjaan 1-2 tahun. Kalau saya katakan mungkin 1 generasi baru bisa. Dan inilah proses reformasi yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan, bahwa sesama ahli hukum juga biasa berdebat paradigma yang sangat korupsi, bahwa uang yang beredar antara swasta yang dapat mempengaruhi kebijakan publik termasuk korupsi. Jadi saya lihat banyak ahli hukum kita ini jadi pecundang saya lihat. Jadi saya lihat di mana jualannya. Kemudian juga masalah gratifikasi. Ada satu hal yang menarik, yaitu budaya kita. Kalau ada pesta kawin, itu saling memberi, apalagi kalau pejabat. Saya pernah di kuliah itu tidak ada hadir. Saya tanya mana ini? Oh, rupanya ke Makassar ada pejabat ini yang kawin. Yang mereka ke sana itu, ya saya tidak tahu ke sana, tapi jelas ada hadiah ke sana karena ini. Apakah juga ini dalam pesta kawin ini bagaimana mengukur gratifikasi itu? Kemudian juga ada satu hal yang menarik
dalam dekade ini kita akan menghadapi pemilu. Saya minta kepada KPK untuk berfokus penegakan hukum. Kita tahu demokrasi ini tidak ada artinya. Kemudian yang menyangkut pendidikan anti korupsi perguruan tinggi, saya ingin menawarkan suatu alternatif. Saya sarankan setiap mahasiswa baru dalam masa orientasi kampus itu diberikan berupa penataran dengan metode kritis, sehingga kita tahu pada waktu kuliah bisa saja dia tidak ada waktu kuliah, tapi pada waktu penerimaan mahasiswa baru di situ dan diberikan oleh pakar-pakarnya, bukan asal tunjuk. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak. Silakan kepada Pak. Ya, saya hormati Pak Rektor, para audiens. Jadi ini mohon maaf Pak rekan, tentu saya tidak bertanya tentang pasal-pasal. Saya pernah dikopi pikiran oleh seorang besar, kalau sarjana hukum itu dipanggil ahli yang berkaitan oleh jaksa dan hakim, itu artinya mereka masuk pada lingkaran jeruk pakai jeruk. Jadi saya bertanya mengenai pasal. Pertama saya ingin kembali tahun lalu saya ikuti KPK, persidangan KPK Pak. Ketika itu saya masih dalam kedudukan sebagai rekan Komnas Hukum di Lago. Jadi oleh berbagai kalangan ilmuwan hukum, wakil-wakil Indonesia adalah tertuju kepada karakter korupsi. Karakter yang korupsi itu yang ekstraordinari. Tetapi oleh teman siapa, bahwa Wijanarko, Pak Bambang, mereka katakan bahwa bukan hanya itu yang dimaksud ekstraordinari, tetapi diskusi-diskusi, pikiran-pikiran yang mengaitkan dengan histori KPK, bahwa lembaga ini muncul oleh karena ketidakberdayaan lembaga penegak hukum lainnya atau lembaga pendidikan, kejaksaan, kepolisian. Maka KPK ini muncul sebagai sebuah lembaga yang extraordinary. Dari Pak Dr. Zahab dalam kapasitas sebagai ketua KPK, apakah pendapat manusia dalam hal ini Bapak Bambang yang juga pimpinan KPK seperti itu? Ini bahan kami Pak sebagai pengajar baik S1 maupun S2. Yang kedua, saya juga berpendapat kalau penegakan hukum itu tidak semata-mata sama-sama dalam ini Lawrence Medwickman lebih awal kita memberikan kalau bicara hukum itu bicara risiko. Maka segala hukum ada dia nunggu kali di gerogoti politik tidak mesti harus menimpa bahkan, tetapi tikus-tikus itu tidak kalah dan kalau perlu kita biarkan. Jadi saya pada yang ketiga tadi ada di sini. Ini perwira tinggi ya. Tapi kan ternyata fakta di lapangan misalnya kita temukan seorang laborator, ya, itu pangkatnya rendah, tapi dia punya harta yang luar biasa 1,5 triliun. Oleh karena itu ke depan akan kita seragamkan ini bahwa ini clear. Kalau orang aja itu rata-rata di rumah itu dia kaya-kaya, ratusan semua uangnya yang tersimpan. Kan kita tidak berpikir, dia tidak punya kewajiban pada saat itu ada aturan bahwa penyelenggaraan negara minimal kedua baru bisa dapat. Oleh sebab itu kedepannya memang mulai sekarang kita mewajibkan semua, karena kita juga mengantisipasi adanya kejahatan. Ini sudah banyak, khususnya di Direktorat Pajak itu mereka kayak semua. Banyak yang baru lulus STAN, sekolah tinggi apa itu enggak. Golongan 3 kekayaan ini juga sehubungan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kalau di Malaysia Pak dulu begini, saya pernah penelitian di sana waktu itu. Lembaga Badan Rasuah itu begini, dia punya direktorat yang namanya penyelenggara negara ya, untuk laporan penyelenggara negara itu Badan Rasuah. Jadi seluruh penyelenggara negara luar negeri itu diwajibkan melaporkan. Ada ketentuan setiap tahunnya melakukan
Tapi karena Malaysia ini menggunakan sistem pembuktian hukum terbalik, jadi laporan LHKP ini sangat bermanfaat. Karena kalau dalam pembuktian terbalik, misalnya seorang pegawai negeri melaporkan kekayaannya, terus kemudian dihitung, diinvestigasi, di-profiling dengan jumlah pendapatannya dan tidak sesuai, maka pada saat itu Badan Nasional Malaysia kalau dia sudah diinvestigasi, oh ini kekayaannya besar sekali, gajinya sekian, maka pada saat itu Badan Nasional itu dia bisa meminta aset itu dan terus melakukan upaya-upaya lebih lanjut, menetapkan orang itu dalam penyidikan sebagai tersangka. Ini dimungkinkan karena dia menggunakan sistem pembuktian balik sempurna. Kalau kita tidak, kalau kita ini memakai sistem pembuktian terbalik tidak sempurna, ini yang bedanya. Oleh karena itu, kalau saya pribadi, kalau kita ingin maju mendeteksi tentang tidak pidana pencucian, maka regulasi ini perlu direvisi. Kita menggunakan sistem pembuktian terbalik sempurna supaya punya batu dapat yang membuka dengan cara tidak pidana itu gampang untuk kita sidik. Kalau begitu misalnya kita hitung jumlah kekayaannya, terus kita profiling dengan pendapatan tidak sesuai, maka kita bisa mencegah. Kalau kita menggunakan sistem pembuktian terbalik sempurna, kalau pembuktian terbalik sempurna, dia yang harus membuktikan bahwa harta itu didapatkan dari cara. Tapi ini kan kita tidak sebaliknya. Nah makanya itu ke depan menurut saya kalau kita mau mengoptimalisasi tentang laporan LHKPN harusnya dibarengi dengan pemberlakuan undang-undang pembuktian terbalik sempurna. Saya tambahkan sedikit Pak, karena ini orang berulang tinggi. Jadi di Undang-Undang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Guru dan Dosen, guru besar itu profesi jabatan. Pejabat negara melaporkan, misalnya guru besar melapor. Saya pengalaman ketika jadi staf paling gubernur, itu eselon 2 itu lapor, eselon 3, kebetulan ada inspektorat provinsi. Tapi guru besar, inilah di kampus ini yang kita pertama kan, dengan pendidikan Pak. Apakah undang-undang itu mengatakan bahwa karena profesor itu ada jabatan, bukan melekat individu, apakah perlu melaporkan juga seperti pertanyaan Prof. Zainuddin? Kira-kira begitu Pak? Iya, oke, terima kasih. Jadi memang ke depan ini kita mau seragam belajar. Saya pribadi banyak rumusan-rumusan tidak pidana dan pembaruan ini saya nggak sepakat tentang yang ada dari suatu pos. Ketentuan gratifikasi itu ada masalah perkawinan. KPK membuat ketentuan itu sendiri. Kalau misalnya seorang penyelenggara mengaminkan anaknya, kalau di Jakarta itu kita tentukan bahwa envelope ya, sumbangan yang diberikan per orang itu maksimal 1.500.000 kalau untuk wilayah Jakarta. Jadi itu kita tentukan bahwa kalau penyelenggara negara mengaminkan anaknya, seseorang bisa mengisi dalam envelope setiap orang itu 1.500.000. Itu ketentuan. Di atas itu kalau dia cuma 2.500.000 itu akan kita sita. Kalau di daerah-daerah kecil itu ada 500, ada 1 juta. Apa asumsi perhitungan ini? Kita hitung misalnya biaya hotel. Kalau di Jakarta kan memang biaya perkawinan itu mahal, hotel mahal. Makanya kita hitung. Kalau 1.500.000 ini cocok lah untuk setiap orang. Biaya makan di hotel. Jadi kan kita anggap itu untuk membiayai diri sendiri kalau datang di perkawinan. Dia makan itulah ongkosnya. Makanya kalau lebih, misalnya kalau makanya itu kita wajibkan yang melapor ya. Kalau lebih misalnya orang ada yang beli 2.500 itu yang kita sita nanti untuk dikembalikan ke negara. Kalau tidak ada lain, kalau Sulawesi Tenggara, Malaysia. Kalau Sulawesi Tenggara memang seribu. Sulawesi Tenggara memang 1.000 bagi negara-negara yang mengajukan. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang kita buat supaya ini bisa diatas. Ditaruh di undang barangkali tidak akan dibayar. Catatan Jadi manusia bisa tidak melakukan perkawinan. Misalnya seorang penyelenggara negara, dia dikasih pengusaha kalau kita atur, kalau kita atur jumlahnya, bisa saja dia dikasih kunci mobil. Karena dia sudah punya apa? Dia pura-pura menggunakan momen perkawinan nanti. Karena dia sudah siap, dia bilang ini anak kamu saya kasih dia mobil. Karena dia sudah ini sebagai proyek kan, supaya kita tidak ada hukum pada saat perkawinan nanti mobil. Oleh karena kita atur supaya kita nggak boleh dikelabui. Ini kan koruptor ini orang penjahat kan kita tenda semua. Dia ingin mengelabui celah-celah, celah-celah kita tutup. Makanya kita ingin ketentuan. Kalau Jakarta 1.500.000 ketentuan, Jakarta orang mengajukan itu kalau bersundung hotel besar itu memang itu yang perfect. Dia harus bayar 1 juta.
Kalau di sini tadi pegawai saya dari KPK di sini maksudnya kalau pulsa itu bisa diberikan soalnya. Tentu ini kita harus atur karena kalau tidak ini bisa berubah momen orang menyuap penyelenggaraan negara. Misalnya kalau bupati sedang mengambil dana, bupati itu kan bisa pakai. Misalnya dia kirim mobil, ini mobil tadi ya kan, nanti ketua DPR kita ada bisa diberikan. Karena ini kan susah kalau LHKPN ada di sini kan kita nggak tahu kan. Karena ini kan kita meminta dia menjadi dulu laporan. Tapi kalau misalnya ada di simpan luar agak kesulitan kita. Tapi memang ke depannya kita akan membuat lagi satu perubahan-perubahan yang bisa mendeteksi itu. Misalnya bagaimana dana kampanye harus transparan dan lain sebagainya. Bagaimana pengeluaran itu harus dari satu ini kita harus diatur sedemikian rupa supaya kelihatan ya, bahwa pemilu itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena saya lihat ini kan pola-polanya ini tidak ada pemilu yang tidak transaksional. Kenapa orang kampus rata-rata tidak bisa lagi berkiprah di dunia politik? Karena orang kampus ini kan biasanya jujur, tidak punya apa-apa. Dia mau jadi cara nggak dipilih masyarakat karena dia nggak kasih duit. Nah, masyarakat kita rusak. Oleh karena itulah peran kita sebagai masyarakat sipil, KPK, perguruan tinggi memberikan pencerdasan kepada masyarakat agar lebih bisa memahami bahwa praktek-praktek penyuapan, money politik ada praktek-praktek yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Inilah peran kita sebenarnya. Tapi memang saya sepakat bahwa kita butuh waktu. Apalagi kalau kita ingin membuat sistem generasi, itu butuh waktu. Oleh karena itulah saya selalu bermimpi begini pada ini karena ada regenerasi korupsi. Kita ingin membangun satu generasi nanti yang tidak korup. Saya perkirakan 20 tahun akan datang. Pertama kita dididik, makanya kita sekarang masuk di kelompok PK ya. Kita mulai dididik jadi mulai dari rumah tangga, ya kita didik PK, SMP, SMA sampai berikut. Kalau ini pendidikan korupsi itu berlangsung secara bagus sampai ke atas, maka mimpi kita sebenarnya, prediksi kita, ketika generasi ini sudah datang, dia sudah tumbuh, generasi sudah dewasa, dan dia yang mengelola negeri ini. Maka misalnya kalau saya ini nenek, kalau sudah 20 tahun, kira-kira saya sudah umur 80 tahun, ya. Terus generasi itu sudah tumbuh, dia sudah umur 25-30 tahun, dia sudah mulai mengendalikan. Kalau saya bertanya kepada generasi itu, saya kan sudah tua generasi 80 tahun, saya tanya, kamu tahu nggak itu korupsi? Dia langsung terperangah dari saya. Dia langsung bertanya kepada saya, apa itu korupsi? Generasi ini bisa bertanya ke saya. Dinosaurus. Nah, kalau generasi itu sudah bertanya kepada kita begitu, itu berarti kita sudah dalam kehidupan mereka sudah tidak ada, di generasi mereka sudah tidak ada. Itulah sebenarnya harapan kita. 20-30 tahun akan datang generasi itu. Dan kita harus optimis. Kita harus memulai dari sekarang karena kalau kita tidak optimis, kita tidak memulai dari sekarang, maka kita tidak pernah bermimpi kapan datang generasi ini kalau kita tidak mulai dari sekarang. Makanya mulai dari sekarang TK ini peran-peran orang tua ya. Saya ingin sedikit berbagi cerita. Ada pengalaman hidup saya yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua. Saya waktu umur 8,5 tahun, 9 tahun, bapak saya sudah meninggal. Jadi yang membesarkan saya cuma saya sampai sekarang. Pada suatu ketika, saya kan dulu kalau ke sekolah itu masih menggunakan kartu tulis. Di sekolah saya, zaman dulu itu pakai kartu tulis. Kalau sekarang kan pakai whiteboard, pakai kartu tulis. Dan rata-rata saya perhatikan teman saya. Kalau sekolah sudah pulang, anak-anak pada saat itu saya masih SD selalu mengambil kartu tulis itu. Dan ada guru di depan situ, dia membiarkan aja pada ambil kartu tulis. Mungkin pikiran saya bahwa guru ini membiarkan karena menganggap kartu tulis ini tidak ada harganya, ya kan? Karena memang tidak ada harganya. Biasanya zaman itu di sini kalau kita foto-foto, ya pakai kan. Jadi begitu kita ambil dibiarkan. Apalagi kalau memang kartu ini anak kita gunakan di rumah untuk belajar dan sebagainya. Karena saya melihat kejadian itu suatu ketika timbul dalam pikiran saya. Saya mengambil kartu tulis ini untuk bawa pulang ke rumah karena di rumah saya tempat tulis. Saya ingin memakai. Saya ambil 5 batu, antara 5 dan 6 saya sudah lupa. Karena umur saya itu 9 tahun. Yang utuh belum dipakai. Saya bawa pulang ke rumah. Tiba sampai saya di rumah. Saya letakkan di atas meja. Di sini batu saya. Kebetulan ibu saya ada di sini. Langsung ibu saya di ini
soalnya. Ini dari mana kita? Saya bilang dari sekolah. Kamu dia? Saya bilang iya. Kamu minta izin sama guru kamu? Saya bilang setiap hari. Setiap hari teman-teman saya mengajar. Dan guru saya di situ dan dia karena orang biasa di tempat dia senang. Ibu saya mencoba meyakini lagi. Betul, guru kamu tidak marah. Saya bilang iya, tidak marah. Dibiarkan saya. Makanya saya tahu nggak ibu saya jawab ini. Mulai hari ini kami di sini kau tidak boleh menggunakan walaupun sedikit. Ini kembalikan bungkus pula. Bisa bungkus. Biasa ini tidak boleh. Saya bertanya kenapa? Dia begini. Kamu harus tahu. Kamu itu pendidikan. Ini milik orang. Milik sekolah masih mau digunakan. Walaupun ini diadakan. Ibu saya bilang begini. Sekecil apapun benda itu, setiap orang pun katakan benda itu mau dibuang. Tapi bukan dibuang. Jangan kamu mau dalam perjalanan. Itu pesan orang tua saya. Dan kemudian ibu saya masih sangat saya ke sekolah. Dengan mana yang kemarin itu kamu tulis? Saya kasih dia. Dimasukkan ke dalam tas saya. Terus diingatkan kita. Nanti ingatnya nak, kamu kembali ke kamu tulis itu. Ingat, kasih tahu teman-teman juga. Jangan lagi menangkapkan itu berbeda. Kalau kamu mengambil itu sama dengan kamu itu. Ibu saya ngomong itu. Jadi itu terus terbayang-bayang. Itu kan proses mental Pak memori kita kan orang kami. Jadi inilah menurut saya ada pendidikan yang sederhana yang seharusnya kita tanamkan di rumah kita. Ibu kita mungkin bukan seorang profesor, ibu kita bukan seorang dokter, ibu kita cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Dia cuma kamar anak tapi dia sudah memberikan nilai-nilai dalam rumah tangga kita. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai kejujuran. Sebenarnya yang penting. Jadi kalau kita ingin membangun karakter, harus dimulai dari rumah kita sendiri. Kita mengajar anak kita di dunia. Kita tidak butuh pendidikan, istri kita tidak butuh pendidikan terlalu tinggi untuk mengajari nilai-nilai kejujuran. Ibu kita dulu cuma SMA, dia juga profesor, tapi dia punya nilai, dia punya value. Nilai-nilai kejujuran itu yang ditanamkan kepada kita. Dan alhamdulillah, mungkin saya jadi ketua KPK karena nilai-nilai. Memang ada di dalam konsiderannya bahwa untuk lebih memicu ya, untuk lebih memperbaiki kinerja aparat penegak hukum yang lain, maka dibentuk KPK untuk itu yang ada. Jadi saya sendiri heran ketika teman-teman di DPR menganggap bahwa KPK ini lembaga ad hoc. Tapi mungkin saya bisa memahami dasar pemikiran mereka bahwa kalau KPK ini sudah berfungsi men-trigger dan aparat penegak hukum ini polisi dan jaksa sudah on the track, sudah berjalan sebagaimana mesti, tidak ada praktek-praktek korupsi di sana, maka tidak perlu lagi ada KPK. Mungkin itu dasar pertimbangan, kalau itu dasar pertimbangannya, saya setuju saja. Tapi pertanyaan saya kemudian, kapan kira-kira penegak hukum ini bisa berjalan sebagaimana mesti? Kalau menurut deteksi saya tidak butuh 20 tahun KPK masih ada di Indonesia. Kalau saya memperkirakan masih kita butuh 20 tahun. Ada yang menarik Pak, kalau kita belajar dari sejarah Meksiko ya. Ketika Meksiko mengalami perubahan rejim, kayak kita kemarin tahun 98, Meksiko itu pernah diperintah oleh rejim yang otoriter. Terus ketika dia melakukan revolusi, reformasi di sana, maka terpilih rejim yang lebih demokratis. Presiden pertama Meksiko yang terpilih secara demokratis, tapi saya prihatin lagi setelah saya buka lagi sejarah Meksiko dia kembali lagi. Pertama presiden yang terpilih dan hasil reformasi di Meksiko pada saat itu luar biasa Pak kebijakannya. Itu dia melakukan langkah-langkah yang fundamental, langkah-langkah yang progresif dan langkah-langkah yang menabrak konstitusi Meksiko sendiri. Tapi dia ambil risiko itu untuk memperbaiki bangsanya. Apa yang dimaksud dengan menabrak konstitusi? Pada saat itu dia memecat Pak. Dia memecat 25.000 polisi yang ada di Meksiko. Oknum polisi 25.000 yang disebut di Meksiko Mordia, polisi-polisi yang korup. Jadi pada saat itu kan polisi-polisinya itu semua disuap oleh kartel-kartel di sana, dikendalikan. Presiden Meksiko terpilih diambil satu kebijakan, dia memecat 25.000 polisi Mordia. 25.000 ini Pak, kalau di kita memang mungkin sedikit, tapi Meksiko ini kan negara kecil, jadi cukup signifikan. Dan pada saat itu dia langsung membutuhkan lembaga hukum, polisian dan kejaksaan. Tapi kemudian dia buka ulang, dia rekrut ulang. Jadi polisi-polisi itu bisa mendaftar ulang lagi.
tapi melalui tes dan suruh selektif dan nilainya itu bukan lagi soal kapasitas, soal integritas, integriti, itu yang bisa lolos. Kemudian dalam perjalanannya dia melakukan lagi langkah-langkah yang luar biasa. Salah satu distrik di Meksiko yang dia tahu bahwa distrik itu kan kayak daerah ya. Dia tahu bahwa distrik ini dikuasai oleh karakter Obadius. Oleh sebab itu setiap Kapolres ya kalau distrik, di situ pasti dimainkan oleh karakter Obadius, disuap, nggak bisa macam-macam polisi di situ. Tahu nggak Pak? Dia ambil langkah-langkah menabrak konstitusi. Dia angkat kepolisian distrik di situ, kepala kepolisian di situ bukan berasal dari polisi. Padahal konstitusi menyebutkan langsung. Dia angkat seorang perempuan lulusan terbaik dari Fakultas Kriminologi Universitas terbaik di Meksiko. Perempuan itu diangkat dari kepala kepolisian di situ karena dia tahu betul bahwa kalau dia angkat polisi di situ, ini pasti dibeli lagi sama karakter ini. Diangkat orang luar. Untuk sementara dia lakukan ini, tapi nanti dalam perjalanan kalau ini sudah bagus semua, maka dia kembalikan polisi karet lagi. Menurut saya, inspirasi ini satu kita bisa adopsi ya. Jadi dia mengangkat seorang perempuan, itu sampai Kompas memuat perempuan itu loh. Orangnya kelihatannya lembut, tidak seram, gitu. Dia jadi kepala kepolisian. Tapi kemudian saya sedih Pak, 5 tahun, 1-2 tahun saya banyak, setelah itu perempuan ini meninggal, dihabisi sama karakter Obadius. Tapi bukan itu yang saya ingin katakan. Tapi saya ingin katakan begini, Presiden Meksiko pada saat itu sudah berbuat sesuatu yang luar biasa, walaupun itu berisiko ya. Pertama, anak ini lulusan terbaik meninggal ditembak. Kedua, dia harus menabrak konstitusi. Tapi itu harus dilakukan untuk mengenai. Kemarin ketika reformasi tahun 98, seharusnya hal-hal yang begini, soal penegakan hukum ini juga yang dibereskan oleh pemerintah reformasi kita. Tapi pada saat itu kita sibuk bertikai, siapa yang menjadi presiden, kita bertikai, siapa yang memiliki partai itu kita bertikai di situ. Akhirnya kita lupa mengenai penegakan hukum kita. Padahal menurut saya, kalau sebuah negara itu ini baik, maka pertama-tama harus punya penegakan hukumnya. Karena kalau negara tidak memperbaiki penegakan hukumnya, maka ciri-ciri akan hancurnya sebuah negara. Bayangkan kalau penegakan hukum bisa diperbaiki, hancur sebuah negara. Oleh karena itulah, inilah yang saya ingin katakan bahwa kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih progresif, lebih radikal. Kadang-kadang kita harus menabrak, kalaupun harus menabrak konstitusi, tapi kalau sebenarnya itu tujuannya bagus, kenapa tidak? Kalau ini perspektif saya pikir itu sebenarnya. Oke. Sudah selesai Pak? Masih ada waktu. Baca atau bisa jawab pertanyaan terakhir. Cara penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum. Oh ya, betul. Tadi buahnya. Mungkin Pak Abraham ada closing statement. Silakan dong. Ya, saya cuma berkata bahwa untuk melawan korupsi ini kan kita butuh kerjasama ya. Kita butuh masyarakat sipil, kita butuh perguruan tinggi, kita butuh teman-teman kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Karena kalau kita tidak bisa bekerja sama, jangan pernah berharap KPK tidak akan mungkin berhasil. KPK tidak mungkin seorang diri untuk memberantas korupsi tanpa ada dukungan dari polisi, jaksa, perguruan tinggi dan masyarakat umum secara luas. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum kerjasama dan mengikrarkan diri sendiri dalam benak kita sendiri bahwa kita juga tidak melakukan langkah-langkah yang bisa diidentifikasi sebagai langkah-langkah yang berimbang. Terima kasih wabillahi taufiq. Di belakang mana sih? Terima kasih Pak Rektor ya. Tahan Pak. Dengan foto bersama. Kasih lihat Pak. Untuk itu kami mengundang Bapak-Bapak Wakil Rektor, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Besar, Ketua Mungkinkah kita
diterima itu Pak ya? Sudah diterima laporan-laporan ini sudah? Masih dilakukan, belum penyelidikan, kita lakukan verifikasi data. Ya. Tapi ada Pak yang terus Pak ya? Masih terus dianalisa. Ya, slogan sedikit. Slogan sedikit. Ini kan saya nggak bisa ingat satu kasus ya, karena terlalu banyak kasus di KPK. Yang jelas memang ada kerjasama koordinasi supervisi kita dengan aparat penegak hukum. Tapi kalau misalnya aparat penegak hukum yang ada di daerah kepolisian maupun kejaksaan tidak mampu menangani, ya kita menunggu supaya diserahkan ke kejaksaan. Sejauh ini belum ada Pak yang masuk. Saya belum tahu karena saya belum cek. Nanti saya cek. Makanya kalau yang dulu sih ada dari Jawa Tengah. Tadi sempat singgung waktu di seminar bahwa di Sulawesi Tengah ini dia bawa tambangan. Iya, malam. Nah, tadi disebut juga kasus mual. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak kan masih banyak kabupaten lain yang banyak tambang ini Pak. Menurut Bapak itu seperti apa? Harus dikelola secara benar ya. Maksudnya pejabat-pejabat daerah itu tidak boleh seenaknya memberikan izin gitu, tapi harus sesuai dengan aturan-aturan. Tidak boleh orang diberikan perusahaan tertentu diberikan izin karena adanya kontrak, tapi harus sesuai dengan aturan. Itu sebenarnya intinya. Tindakan KPK sendiri Makanya kita lihat kalau misalnya dalam pemberian izin itu ada pelanggaran hukumnya, maka KPK akan melakukan investigasi. Iya, kalau kita misalnya temukan ada pelanggaran hukum dalam pemberian izin, cuman kan kita belum bisa simpulkan karena kita belum melakukan investigasi. Ya Pak, yang tadi kan kita jadi sebetulnya antara Buol dengan Morowali Pak. Morowali salah satu eksploitasi tambang yang sangat sporadis. Itu sudah banyak laporan yang katanya sudah tapi tidak pernah dapat. Saya nggak tahu kapan laporannya, tapi nanti saya cek. Mungkin laporannya ke kepolisian atau ke kejaksaan. Kalau KPK saya belum tahu persis ada nggak laporannya. Tapi kalau pelajari Pak. Kalau ada laporan kita akan pelajari pasti. Karena konsentrasi kita memang kan di sumber daya alam. Ya. Jadi ke depan orang Sulawesi apa kira-kira yang akan pelajari Pak? Kenapa? Ke depan kira-kira apa yang mau ya makanya kita bukan cuma Sulawesi Tengah, kita lagi konsentrasi mengamati pola-pola pertambangan di Indonesia, bukan seluruh Indonesia. Ada tidak pelanggaran hukum dalam pemberian izin, itu yang kita pelajari. Kalau ada ya pasti KPK bertindak. Termasuk proses pemberian izin, itu kan pemberian izin. Ada nggak pelanggaran hukum di dalam pemberian izin? Ada nggak illegal mining? Itu yang kita periksa. Kalau ada, kita tindak lanjuti. Pak, menurut Bapak apa yang salah dari misalnya di Kabupaten Morowali, nah itu kan banyak pertambangan sawit misalnya. Apa yang salah dari itu? Itu kan dari masyarakat untuk mengolah tanahnya sendiri, tapi kemudian dikelola oleh. Kalau masyarakat pertanian rakyat menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita mendukung. Cuma yang kita persoalkan kalau misalnya ada lahan itu sebenarnya peruntukannya, lahan itu adalah lahan hutan produktif, terus diberikan izin kepada kelompok-kelompok perusahaan tertentu untuk mengelola misalnya tambang atau kelapa sawit, itu yang salah menurut kita. Kalau misalnya perkebunan rakyat tidak ada masalah bagi kita. Yang kita persoalkan kalau misalnya ada wilayah itu termasuk wilayah area atau lahan hutan produktif terus dialihfungsikan, misalnya dialihfungsikan dari hutan produktif menjadi tambang atau perkebunan perusahaan, itu yang salah.